Ada satu cerita di internet yang udah dibaca jutaan orang di seluruh dunia, yaitu cerita tentang 5 tahanan Soviet, ruangan tertutup dan gas yang bikin mereka nggak bisa tidur selama 15 hari. Hasilnya, katanya mereka berubah jadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Cerita itu nyebar kemana-mana, diterjemahin ke puluhan bahasa, dijadiin film, dijadiin novel, dan banyak banget orang yang percaya kalau ini adalah kisah nyata. Tapi hari ini kita nggak cuma ngebahas ceritanya. Kita mau ngebahas sesuatu yang menurut aku jauh lebih menarik. Kenapa cerita yang jelas-jelas fiksi ini bisa bikin dunia panik sampai segitunya? So inilah kasus Russian Sleep Experiment. Yuk gimana kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke video. Oke, buat yang belum tahu sama sekali kita recap dulu ceritanya. Tapi ingat ya, ini fiksi. Kita bahas bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngerti kenapa cerita ini bisa jadi sekuat ini. Jadi settingannya ini di akhir tahun 1940-an. Uni Soviet, 5 orang tahanan politik yang dicap sebagai musuh negara, dijadiin subjek eksperimen rahasia. Mereka dimasukkan ke dalam ruangan yang kedap udara, lalu disemprotkan gas stimulan eksperimental yang katanya bisa bikin orang nggak tidur sampai 30 hari. Di 5 hari pertama masih oke. Mereka masih bisa ngobrol, baca buku. Mereka ngeluh sih, tapi masih cukup oke lah ya, masih sadar. Tapi setelah hari kelima mulai ada yang aneh. Mereka berhenti ngobrol satu sama lain, mulai bisik-bisik ke mikrofon, mereka paranoid, saling curiga. Lalu di hari ke-9 ada jeritan. 2 dari 5 subjek mulai teriak sekencang-kencangnya sampai pita suara mereka nyaris robek. Dan yang bikin makin ngeri, setelah beberapa saat jeritan itu berhenti. Bukan karena mereka tenang, tapi karena 2 yang lain ikut teriak sambil terus melakukan aktivitas normal seolah nggak terjadi apa-apa. Di hari ke-15, para peneliti akhirnya buka pintunya dan apa yang mereka temukan di dalam katanya lebih buruk dari yang bisa mereka bayangkan. Tapi, dan ini penting kita stop di sini dulu. Karena detail brutalnya bukan yang mau kita fokusin hari ini ya. Yang mau aku bahas adalah dari mana cerita ini datang dan kenapa orang-orang mati-matian percaya kalau ini adalah nyata. Tanggal 10 Agustus 2010, sebuah postingan muncul di situs yang sekarang dikenal sebagai Creepypasta Wiki, ditulis oleh akun bernama Orange Soda. Dan sampai sekarang identitas aslinya nggak pernah diketahui. Nggak ada disclaimer, nggak ada, ini cuma fiksi. Ceritanya ditulis persis seperti laporan ilmiah yang bocor. Dingin, detail, terstruktur, dan gaya bahasanya kayak dokumen disclassified yang entah gimana caranya nyasar ke internet. Yang bikin makin menarik, postingan itu sebenarnya lahir dari sebuah thread forum yang tujuannya simpel. Siapa yang bisa membuat urban legend paling meyakinkan? Ini adalah kompetisi cerita horor, tapi orang-orang yang baca nggak tahu konteks itu. Lalu di November 2011, cerita ini dibacain keras-keras di channel YouTube Mr. Creepypasta. Jadi dari sini makin banyak yang denger, makin banyak yang share. Puncaknya di Oktober 2012, cerita ini di-share di Reddit. Dan langsung meledak. Setahun kemudian ada channel YouTube yang baca cerita ini di atas foto-foto hitam putih yang gelap dan misterius. Di tahun pertama aja video itu ditonton lebih dari 11 juta kali loh. Dari situ nggak ada yang bisa ngehentinya. Foto yang sering disebarin bareng cerita ini, gambar makhluk kurus mengerikan yang diklaim sebagai salah satu subjek eksperimen. Ternyata adalah foto animatronik Halloween bernama Spasm. Ini bukan manusia, bukan juga korban, tapi dekorasi pesta kostum untuk acara Halloween. Tapi sekali orang udah percaya, susah banget buat dilurusin. Nah, ini bagian yang paling menarik nih buat aku pribadi. Kenapa cerita yang jelas-jelas ada di situs fiksi horor bisa dipercaya jutaan orang sebagai kejadian nyata? Nah, jawabannya ada beberapa nih. Pertama, gaya penulisannya. Cerita ini ditulis dengan gaya yang sangat faktual, seperti laporan yang dideklarasikan dari era Soviet. Dia dingin, terukur, penuh detail teknis, dan otak kita secara otomatis mengasosiasikan gaya penulisan seperti itu dengan dokumen resmi dong. Kita nggak sadar kalau kita udah mulai percaya sebelum selesai baca. Nah yang kedua adalah konteks sejarahnya ini masuk akal. Selama Perang Dingin, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat memang melakukan eksperimen rahasia dan seringkali nggak etis pada manusia. Jadi waktu ada cerita soal eksperimen gelap Soviet di tahun 1940-an, otak kita ini langsung bilang, oh bisa jadi itu beneran loh. Para ilmuwan Soviet di era itu emang bener-bener meneliti soal tidur dan daya tahan manusia. Tapi eksperimen nyatanya jauh lebih biasa ya. Uji coba kurang tidur jangka pendek 1-3 hari dengan sukarelawan. Nggak ada ruang gas, nggak ada kekerasan, nggak ada yang berubah jadi monster. Yang ketiga,
Ketakutan yang sangat universal. Tidur adalah kebutuhan yang paling dasar manusia. Ide bahwa seseorang bisa dirampas haknya untuk tidur dan konsekuensinya adalah kehilangan kewarasan secara total. Itu menyentuh ketakutan paling dalam yang semua orang punya dong. Kayak kita nggak bisa istirahat gitu kan. Dan yang keempat, ini yang paling manusiawi sih. Menurut para peneliti yang mempelajari urban legend, cerita-cerita seperti ini memang selalu diceritakan seolah-olah nyata. Bahkan ketika orang yang menceritakannya sendiri tidak sepenuhnya percaya. Itu adalah bagian dari teaternya. Nah, kita suka merasakan sensasi ngeri itu kan. Dan kalau ceritanya cukup bagus, kita rela dong suspend disbelief sebentar. Ya ibaratnya kayak kita rela dong percaya nggak percaya gitu kan. Jadi ya percaya deh gitu. Yang bikin Russian Sleep Experiment beda dari cerita horor internet lainnya adalah dampaknya nggak berhenti di kolom komentar aja. Cerita ini menginspirasi novel yang terbit di 2015 dan menginspirasi sebuah pertunjukan teater berjudul Subjek UH1317 When Science Traces a Deadly Turn di 2019 dan sebuah film thrill psikologis yang mulai diproduksi di Irlandia pada 2018. Ada juga novel horor dari penulis Jeremy Betts yang terinspirasi langsung dari cerita ini. Semua itu dari satu postingan anonim di forum internet. Tapi di sisi lain dampaknya nggak selalu positif loh. Karena begitu banyak orang yang percaya ini nyata, bermunculan artikel demi artikel yang harus capek-capek ngejelasin bahwa ini adalah fiksi. Seperti Snopes nulis debunkingnya, Newsweek nulis, NZ Herald nulis, bahkan puluhan media internasional harus ngeluarin waktu khusus buat bilang, kalau ini nggak nyata, tolong berhenti percaya. Dan tetap aja sampai sekarang masih ada orang yang yakin ini kejadian sungguhan yang ditutupin pemerintah. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang perlu digarisbawahi nih. Nah, Russian Sleep Experiment emang fiksi. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa kita ambil loh dari cerita ini. Pertama, soal tidur. Ya, efek kurang tidur ekstrim pada manusia itu nyata dan udah terdokumentasi dengan baik. Halusinasi, paranoia, kehilangan kemampuan berpikir secara logis, itu semua bisa terjadi tanpa gas ajaib apapun. Tubuh kita rapuh dalam cara yang kadang kita sendiri nggak sadari. Dan yang kedua, yang menurut aku lebih penting adalah soal bagaimana kita mengkonsumsi informasi. Cerita ini ditulis dengan sengaja untuk membuat pembacanya bertanya-tanya, apakah ini nyata atau tidak? Dan itu berhasil. Luar biasa berhasil sampai menggemparkan berita kan. Nah di era sekarang konten seperti ini nggak cuma ada di forum horor. Ya bisa muncul di mana aja. Dikemas sebagai berita, sebagai laporan ilmiah, sebagai dokumen bocor. Dan kalau kita nggak punya kebiasaan untuk cross check atau untuk tanya ini dari mana, siapa sih yang nulis, ada buktinya nggak? Kita bisa aja dong percaya hal-hal yang jauh lebih berbahaya dari sekedar cerita horor. Russian Sleep Experiment pada akhirnya adalah cermin yang nunjukin seberapa mudahnya kepercayaan kita dibentuk oleh gaya bahasa, oleh konteks yang familiar, oleh ketakutan yang udah ada di dalam diri kita sebelum kita mulai baca. Jadi ya ceritanya nggak nyata, nggak ada ruang gas, nggak ada 5 tahanan yang berubah jadi monster, nggak ada eksperimen rahasia Soviet yang kayak gitu. Tapi fakta bahwa cerita ini bisa bikin jutaan orang percaya, bisa menginspirasi film, bahkan novel, bahkan pertunjukan teater, dan bisa bikin media internasional kewalahan nulis debunkingnya, itu sendiri udah lebih menarik dari ceritanya. Karena yang sebenarnya kita takutin bukan gasnya, bukan monster di dalam ruangan itu. Yang kita takutin adalah kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Kehilangan kewarasan jadi sesuatu yang kita sendiri nggak kenalin. Kita siapa? Dan ketakutan itu 100% nyata. Nah, kalau satu cerita fiksi yang lahir dari kompetisi forum internet aja bisa segitu kuatnya mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, kebayang nggak berapa banyak narasi di luar sana yang bahkan nggak ada yang sempat buat ngejelasin. Itulah kenapa di zaman sekarang sikap kritis bukan cuma soal pinter atau nggak pinter, tapi soal mau atau nggak mau kita repot sebentar untuk cross check lagi. Dan yang baru kita bahas tadi cuma satu contoh kecil dari betapa mudahnya sebuah cerita membentuk cara kita melihat dunia. So, ini dia cerita Midun. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten-konten dari aku. Bye-bye di episode Midun selanjutnya. Bye-bye.